Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya, Bu Mutrika dan Bu Nur Hasanah akan menyampaikan budaya positif yang kaitannya dengan tugas kami selaku calon guru penggerak angkatan 11. Nanti kami mohon dukungannya, mohon kerjasamanya agar kegiatan diseminasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi rangkaian acara dapat kita lalui tanpa halangan suatu apapun. Teman rekan-rekan semua, kita lanjutkan saja langsung ke materi agar tidak terlalu berlama-lama. Kepada Bu Nur Hasanah untuk bisa menyampaikan materi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kedua Bapak Mufti SPB selaku Kepala Sekolah SD Angkatan 2, kepada Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini yang saya hormati pula. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kerjasama dan menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi ini. Lanjut saja ya. Tadi sudah disampaikan banyak panjang dan lebar oleh Bapak Menteri tentang disiplin budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ya, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Setuju dari yang setuju? Setuju, ya. Setuju. Tidak apa-apa, ini sesuai dengan hati nurani. Nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ini berarti Bapak Ibu guru senang memberi hadiah pada anak-anaknya. Yang ketiga, guru harus bisa memberi solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Adakah yang tidak setuju? Ya. Yang tidak setuju tidak apa-apa, tunjuk jari tidak apa-apa. Ya. Iya, tidak apa-apa. Setuju tidak setuju tidak apa-apa. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya. Nah, mungkin nanti setelah diseminasi ini Bapak Ibu guru nanti bisa menjawab dari pertanyaan pernyataan tadi setuju tidak setuju yang terbaik gitu ya. Nah, kita merubah mindset kita. Mindset. Kita merubah ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Ya, kira-kira nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah itu nilai-nilai yang bagaimana Bapak Ibu? Yang baik ya, yang positif ya, nilai-nilai yang baik dan positif yang diterapkan di sekolah, terutama sekolah kita SD Angkatan 2 ini ya. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 6. 1, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan 6, segitiga restitusi. Ya. Untuk yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Ya. Pada guru kita mengenal kata disiplin. Kira-kira kalau disiplin itu biasanya berkaitan dengan apa? Aturan, perilaku, aturan perilaku ya. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bagaimana Bapak Ibu? Yang baik, yang positif. Kira-kira apa saja nilai kebajikan itu? Yang kita terapkan pada putra-putri kita. Jujur. Nah,
menghargai, berhormati, bertanggung jawab, ya. Toleransi, ya. Nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali yang kita terapkan pada putra putri kita, ya. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam setiap tindakan. Jadi anak-anak itu disiplin itu mulai dari dirinya, bukan karena nanti aku kalau begini nanti dihukum, kalau begitu aku mau itu nanti aku dapat hadiah, kan gitu kan. Nah, aku seperti kita biar TPP-nya tidak dipotong. Nah, kita harus absen tepat waktu, absen kabel gitu ya. Disiplin diri dapat membawa murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Sebenarnya mendisiplinkan anak-anak itu kita mulai dari motivasi intrinsik dulu, dari diri dalam dulu, ya. Bukan dari karena saya takut itu nanti dihukum, saya tidak mau nanti tidak menyapu kelas, nanti saya dihukum suruh menyapu 1 minggu misalnya. Yang diharapkan tidak seperti itu. Yang diharapkan adalah anak-anak itu punya motivasi dari dalam diri sendiri. Dia mengerjakan sesuatu karena misal saya sekolah, saya berangkat sekolah itu mau apa? Oh, saya sekolah itu mau mencari ilmu, mau dapat ilmu biar pintar. Jadi dia dapat motivasi dari dirinya sendiri. Nah, ini PR bagi kita nih Bapak Ibu ya, untuk mendisiplinkan putra putri kita di SD Karang Bapak ini. Bentuk-bentuk disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, memberikan contoh yang baik. Yang ketiga, pembinaan karakter. Dan yang keempat, pemberian motivasi. Ya, mungkin motivasi tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang setuju tadi, oh motivasi itu bisa dengan pemberian hadiah. Nah, dengan apa tadi Pak Nyala? Selain pemberian hadiah, reward sama hadiah, pujian anak-anak mungkin hanya gini ya, kamu pintar, kamu ini besok berangkat lagi ya, besok ini mungkin dia sudah merasa dirinya, aku berarti disayang sama guru, aku diperhatikan sama bu guru, besok dia semangat lagi ya, gitu aja. Dihargai karena dirinya merasa aku dihargai sama bu guru. Saya teringat dulu nilai-nilai kebajikan universal, ya. Tadi sudah disampaikan ya, nilai-nilai universal kebajikan itu ada jujur, ada disiplin, ada menghargai, menghormati. Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatif, ada bergotong royong dan berkebinekaan global. Ayo kita nyanyikan bersama-sama yuk, Bapak Ibu yuk, biar suasana menjadi hidup gitu ya. Yuk 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tangan Bapak Ibu, semangat ya. Lanjut. Ya. Selanjutnya yaitu dari disiplin tadi terdapat di dalam diri siswa masing-masing itu sebenarnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa toh? Siapa yang tahu motivasi? Dorongan ya, didorong ya. Kita mendorong-dorongan adalah motivasi. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ini motivasi eksternal, karena dia mendapat dorongan dari luar. Karena dia, saya tidak melakukan ini,
biar saya tidak dapat ini, biar tidak dihukum gitu kan, berarti dorongan eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Reward, ya, reward, hadiah, ya, itu juga motivasi eksternal, motivasi dari luar. Ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia itu berarti motivasinya dari diri dalam orang itu sendiri, yaitu motivasi internal. Nah, inilah tujuannya nanti anak menjadi disiplin positif itu. Nah, lanjut. Nah, ada hukuman dan konsekuensi tindakan yang kita lakukan setiap hari kepada putra-putri kita. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena sudah disepakati dari sebelumnya. Nah, beda kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya. Bisa. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tergantung perjanjian awal, karena mungkin sudah membuat keyakinan sekolah gitu ya. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana guru PJOK? Konsekuensi. Iya, karena sesuai dengan pelajarannya. Nah, ya. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Tadi bisa menjawab itu hukuman, itu konsekuensi, karena di kelas Bapak Ibu sudah semua ya, terutama Bapak Ibu guru kelas mungkin sudah membuat keyakinan kelas di sekolah masing-masing, kelas masing-masing ya. Di kelas masing-masing nanti bisa ya, membuat anak-anak menjadi dari diri mereka masing-masing untuk bagaimana ya, menjalankan dari keyakinan tersebut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan bersama, artinya guru dan murid merumuskan setiap aturan atau tata tertib atas kesepakatan bersama. Jika kesepakatan telah disetujui, maka muncullah konsekuensi. Konsekuensi apa yang harus dilakukan siswa jika tidak bisa melakukan kesepakatan tersebut? Nah, ini Bapak Ibu sudah melaksanakan semua, jadi setelah membuat kesepakatan kelas, nanti konsekuensinya apa? Apabila anak ini tidak piket pas hari ini, konsekuensinya sudah disampaikan sama anak-anak. Konsekuensinya adalah kalau tidak piket sehari, maka akan piket 1 minggu misal. Mungkin menjaga kebersihan itu termasuk ya. Tidak mengerjakan PR di rumah, konsekuensinya apa? Berarti sudah disampaikan di awal waktu membuat kesepakatan kelas itu. Dari
membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, nanti akan terjadi lingkungan kelas menjadi lingkungan yang positif. Karena lingkungan yang positif, dia akan terbiasa dari pembiasaan yang positif tadi, maka akan tercipta budaya positif. Untuk membuat keyakinan kelas ini di kelas masing-masing, anak-anak kalau seandainya dia melanggar, dia tahu konsekuensinya. Jadi kita itu tidak perlu menghukum, tidak perlu memarahi. Tanyakan saja, apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat apa enggak? Bila enggak, kenapa kamu berbuat seperti itu? Terus apa konsekuensinya? Dia akan tahu sendiri apa yang dia perbuat. Nah, ini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu? Disiplin, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Bullying. Dilarang menggunakan narkoba. Itu apa? Anak-anak kalau narkoba itu biar kriminal juga, kesehatan juga saya. Nah, bergantian atau menunggu giliran antri, ya disiplin ya. Sabar ya, melatih kesabaran ya. Gunakan masker, kesehatan. Bapak Ibu guru sudah pintar semua ini ya, karena sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Dan ini kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya berarti termasuk tanggung jawab diri. Tadi juga disiplin bisa. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain juga menghormati diri sendiri. Karena kalau dia tidak mengganggu, pasti dia juga, orang-orang yang mau mengganggu dia juga akan merasa risih. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti juga menghormati orang lain, berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, selamatan, menghormati juga. Itu mari kita break sebentar rekan, ini bergantian dengan Bu Mudrika. Saya kembalikan lagi kepada Bu Mudrika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga tidak membosankan Bapak Ibu ini, karena pada modul menuju ke kebutuhan dasar manusia dulu, supaya berubah jadi tidak kaget nantinya. Langsung saja ya. Apa tuh kebutuhan dasar kita? Manusia itu kita butuh apa? Saya dengan Bapak Ibu guru, semuanya itu butuh apa? Bapak Cuano ya. Oke, ini secara teori ya. Secara teori itu kita butuh yang namanya bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih, dan rasa memiliki. Ini secara teori, saya katakan secara teori. Okay. Nah, kita semua itu butuh yang namanya di antara lima tahapan yang ada di depan itu. Nah, yang paling kita butuhkan, kalau saya itu butuh perhatian loh. Nah, kalau perhatian itu berarti termasuk apa? Maksud saya seperti itu. Situ. Berarti hanya saya ngelayakin ibu-ibu di sini juga butuh perhatian dari bapak-bapak. Nah, kita kembali lagi karena kita berada di sekolah, berarti kembali kita ke anak-anak. Jadi tidak hanya saya dengan semua butuh perhatian. Anak-anak pun juga butuh perhatian. Nah, jadi kembali lagi kita itu sebagai seorang guru
menghamba pada anak. Jadi itu sesuai dengan pengertian dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu kita menghamba kepada anak. Karena kita sudah di awal kita menjadi guru tujuannya adalah mendidik, berarti kita kembali lagi kita mengabdi kepada anak. Jadi tujuan kita adalah bagaimana menjadikan anak itu berkarakter, kemudian cerdas, unggul, berprestasi sesuai dengan visi sekolah atau tempat kita mengajar. Next. Di sini saya menyampaikan tentang ada kasus ini. Bu Yulaika, wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan sikap Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka secara paksa. Jika Anda menemukan kasus seperti Bu Yulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Tommy melakukan hal itu? Ini mungkin sering kita jumpai ketika anak-anak di kelas, ya, ketika jam siang sebagian besar kan membawa bekal. Kira-kira apa yang dilakukan Tommy ini, ya, betul atau salah, atau langkah apa yang akan dilakukan Bu Yulaika kalau itu terjadi di kelas panjenengan? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Tommy tidak membawa bekal, maka kemudian minta kepada teman-temannya untuk sementara waktu Bu Guru mengambil langkah, minta temannya yang membawa bekal agak banyak, kemudian dikasihkan kepada Tommy dan dipesan untuk besok lain kali membawa bekal sendiri dan tidak boleh minta pada teman-temannya. Dan teman-temannya yang dimintai itu berarti kamu sudah toleransi, mau berbagi kepada Tommy. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya untuk solusinya. Mungkin ada satu lagi mau ya Pak Samuel Bapak. Ya, terima kasih. Ini dari Bu Juminur luar biasa. Udah pantas jadi guru kelas 5 ya, bisa ya. Tahun depan. Ya, kalau saya ini mewakili Bu Iin sebagai guru kelas 5, Bu. Kaitannya dengan problematika yang muncul di situ. Saya sebagai guru akan mempelajari dulu titik dasar kenapa Tommy bersikap seperti itu. Jadi dari orang tua mungkin kita bisa mempelajari orang tuanya kayak gimana, mungkin memang benar-benar kekurangan atau sudah berkecukupan. Jadi hari ini kita akan secara hati-hati berkomunikasi ke anak sehingga anak bisa curhat atau menyampaikan kenapa sikap itu bisa terjadi. Artinya di sini kita kasih pemahaman kepada anak supaya tindakan-tindakan kalau minta boleh lah, tapi kalau dengan kata paksa itu kurang baik. Jadi teman-teman yang lain seperti yang disampaikan Bu Jum tadi bisa berbagi, artinya berbagi, jangan sampai memaksa. Kalau memang benar-benar tidak mampu, kita sebagai guru ya bisa membaski seperti itu. Ini terkait dengan apa tadi P5 yang muncul di situ tadi, itu gitu Bu. Jadi tidak serta-merta langsung menjustis bahwa Tommy itu anak yang negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Selamat ya, cemerlang sekali idenya. Mungkin ya, ada dua masukan yang dua-duanya bagus sekali. Dalam arti memang menciptakan budaya positif
seperti itu ya, jangan langsung seperti Pak Samad katakan, jangan langsung menjustice anak itu nakal. Nah, bahwa kita harus mencari terlebih dahulu, menelisik, mengidentifikasi masalah anak tersebut. Next. Nah, di sini ya, tadi saya katakan jangan langsung menghukum ya. Tadi mengatakan dengan anak itu nakal. Nah, di sini kan memang tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Nur Hasanah bahwa menghukum, membuat orang bersalah, teman tadi ada yang positif ya, motivasi eksternalnya, kemudian teman, pemantau dan manajer. Tadi sudah disampaikan bahwa yang betul itu pada posisi manajer. Jadi bagaimana apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita identifikasi agar anak itu tidak merasa bersalah, anak itu tidak merasa bahwa dia terhukum. Jadi solusinya yaitu dengan menempatkan kita sebagai manajer. Nah, posisi kontrol di sini yaitu tadi ada menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, memantau dan manajer. Untuk menghukum itu berarti kamu salah. Nah, itu sebenarnya nilai positifnya tidak ada, atau tidak boleh kita sebagai guru itu langsung menjustis bahwa anak itu salah dengan memberikan hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah itu juga kurang tepat. Jadi jangan sampai kita membuat anak, ketika anak itu berbuat salah, kita tahu semua orang pasti pernah berbuat salah, dan itu bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, maka tempatkan diri kita bisa sebagai teman dengan mencari solusi pendekatan sebagai teman, atau pendekatan lebih ke hati, dari hati ke hati, juga sebagai pemantau. Kalau pemantau itu mirip dengan manajer tapi lebih tegas. Tetapi kalau manajer tadi saya katakan ya dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu masalah itu. Ya, mungkin tadi hanya penekanan untuk menghukum tadi tidak boleh menunjuk-nunjuk pakai jari, itu tidak boleh ya. Kemudian menghardik itu juga tidak boleh. Kemudian untuk membuat rasa bersalah itu juga ceramah dan berceramah dan mengatakan seharusnya itu juga kurang tepat. Jadi memang terkadang kita itu mengambil langkah cepat ya. Ketika anak itu berbuat salah langsung ditegur, langsung diberikan hukuman. Nah, itu sebenarnya kalau menurut teorinya itu memang tidak diperbolehkan. Jadi efeknya ketika kita memberikan hukuman itu anak akan memiliki rasa pendendam. Nanti akhirnya anak itu akan menjadi anak yang pendendam. Jadi jangan sampai itu terjadi. Maka tempatkanlah kita pada posisi yang terbaik, yaitu pada posisi manajer. Memang butuh waktu untuk menyelesaikan hal itu, tetapi dengan kita berusaha, insya Allah nanti pelan-pelan dengan menerapkan budaya positif tersebut, anak-anak tidak akan merasa takut dengan kita, tetapi dengan kesadaran dari dirinya, dari mulai dirinya, kemudian adanya kesepakatan kelas, kita kembalikan lagi ke kesepakatan kelas yang sudah dibuat, lambat laun dengan kebiasaan seperti itu, diharapkan nanti anak-anak memiliki disiplin positif yang tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena tendensi-tendensi yang lain, bukan karena mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah, tetapi memang muncul dari dalam dirinya. Memang itu butuh proses ya.
kaitannya dengan segitiga restitusi ya, karena tadi teman-teman ada yang sudah bertanya-tanya tentang segitiga restitusi. Ini merupakan solusi bagaimana menyikapi supaya anak itu tidak merasa sebagai orang yang bersalah ketika dia melakukan kesalahan. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi tadi kita sudah buat keyakinan kelas masing-masing. Kalau sudah dibuat, kan tinggal kita melaksanakan dengan cara mulai dari awal, yaitu dengan menstabilkan identitas, yaitu dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Nah, dengan kalimat seperti itu, saya yakin anak-anak akan tersentuh hatinya. Kemudian, ini usaha kita, ya. Apa salahnya kita coba dulu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalkan tadi yang dilakukan Tommy, ya, alasannya apa? Dia melakukan itu, bisa jadi mungkin di rumah bekalnya itu saja, nasi dan telur. Nah, tentu saja melihat teman bekalnya yang bermacam-macam, dia pengen, kan, seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, mungkin kan dengan cara bertanya seperti itu, dia akan tahu. Oh, berarti ketika bekal saya merasa bosan, saya bisa berbicara atau bisa dengan teman, berbagi dengan teman yang lain. Kalau temannya lauknya ayam, mungkin bisa berbagi separuh telur, separuh bertukar dengan berbagi dengan teman yang lainnya. Mungkin yang itu bisa dilakukan Tommy, ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah nanti Tommy tadi, ya, Tommy yang ada kasus tadi, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, atau keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas kita apa? Misalnya, ya, berbagi dengan teman. Nah, berarti langkah yang dilakukan Tommy berarti dia harus berbagi dengan teman yang lain juga sama, saling berbagi, supaya kejadian seperti itu tidak terjadi kembali. Ya, pelanggarannya apa ditanya. Nah, kalau sudah tahu konsekuensinya, karena sudah ada kesepakatan kelas, berarti dia akan tahu, nanti menemukan solusinya sendiri. Oh, berarti dengan kesalahan yang sudah saya lakukan, dengan kesepakatan kelas yang sudah ada, berarti keyakinannya apa, konsekuensinya apa. Oh, berarti dia akan merubah sikapnya supaya tidak memaksa teman atau merebut makanan teman, bekal teman secara paksa. Jadi segala sesuatu yang terjadi di sekolah, misalkan tadi kasus Tommy ataupun kasus-kasus yang lain, cara kita untuk menanganinya, untuk menumbuhkan budaya positif, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi maka dengan menempatkan kita sebagai manajer, diharapkan kita bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik, tidak hanya sebagai penghukum, tidak hanya memberikan reward saja, rasa bersalah, tetapi nantinya anak-anak tahu, menyadari kesalahannya, kemudian dia mau merubahnya sendiri, sehingga bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari tanpa ada paksaan. Nah, teman-teman atau rekan-rekan guru sekalian, itu yang dapat kami sampaikan untuk budaya positif di SMA 2. Saya harapkan apa yang kami sampaikan tadi
bermakna untuk kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Bu Mutrika dan Bu Nur Hasanah mewakili CGP Angkatan 11 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian untuk kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.